sekitar kita. Dalam masalah sembahyang tarawih umpamanya, katanya dengan jelas melihat bahwa jumlah ulun sembahyang tarawih bak malam full Ramadan dengan bak malam yang ke-8 atau ke-10 jauh berbeda. Ya, ini yang tak kalah. Kemudian juga dapat kita perhatikan pada diri kita pribadi bahwa ketika tak sembahyang tarawih yang jumlah rakaat waktu tambah mikirnya dan tambah dengan la ilaha illallah sehingga karapuh itu berat. Juga ada yang mendapati bahwa cara dan konsentrasi dalam sembahyang, semangat dalam sembahyang rakaat pertama dengan rakaat yang kedua itu juga terasa sekali berbeda. Mungkin juga kadang dapat pula terasakan waktu tafsir Quran bahwa waktu pun Ramadan habis menjual hidup mengisi gedung, tapi begitu menjelang akhir Ramadan sang Quran yang hadir kembali. Artinya intinya salah satu kendala baganya ketika ibadat bosan bagak semangat pula. Padahal bila katanya perhatikan, apabila katanya telah melakukan sebuah ketaatan, maka yang seharusnya ketaatan yang kami lakukan akan menarik ketaatan lainnya. Karena sebuah perbuatan baik akan mencari temannya yang baik. Sebagaimana sebuah perbuatan yang buruk juga akan mencari perbuatan buruk lainnya. Karena yang dor akan minta yang dor teman, yang buruk akan minta yang buruk teman. Tapi pikir kita justru, waktu ibadah, waktu kamulai tidak punya buat dor, tapi mantap dalam tertarik kepada buat yang lain. Ya, nyom adalah kendala waktu kita melakukan ibadah kepada Allah. Adapun penyebab faktor sampai dagingnya di antaranya mungkin karena terlalu banyak kesalahan tanya dengan Allah yang dalam talak ampun, sehingga keburukan yang menumpuk dalam hati tanya telah menyebabkan kita tidak bersemangat ketika beribadah. Kadang-kadang kendalanya adalah ibadah yang kita lakukan tidak memenuhi syarat. Sehingga walaupun tanya kata ibadah dalam jumlah yang tapi karena hanya tak penuhi syarat yang seharusnya tak penuhi, maka akhirnya ibadah kita hansa. Ketika hansa wajar apabila cukup kata tersebut tapi tidak menarik kebaikan yang lain. Puasa sebenarnya sangat dahsyat karena dalam ayat Allah memerintahkan puasa, bahwa Allah menegaskan la'allakum tattaqun. Pasti la'alla apabila digunakan oleh Allah itu maknanya pasti, bukan lagi sebuah harapan yang bisa ada bisa tidak. Artinya barang kaso yang telah berpuasa lagi ketentuan yang akan perintah dari Allah, maka Allah berjanji la'allakum tattaqun, pasti ulunnya akan punya takwa. Takwa kemampuan yang kuat untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Artinya bila puasa betul, puasa yang akan dikau tuan-tuan lain yang betul. Tapi justru kadang-kadang ya inilah kendala. Nah, di antara kendala yang akan disampaikan pada ulun adalah ulun tidak bersemangat dalam ibadah barangkali disebabkan oleh makanan yang tidak halal. Ya, salah satu ini. Padahal mencari rezeki yang halal, memakan makanan yang halal itu adalah sesuatu kewajiban yang setara dan seimbang dengan perintah untuk beribadat kepada Allah. Satu, bahkan mencari rezeki yang halal lebih didahulukan daripada ibadah itu sendiri. Karena dalam firman Allah
dalam surat Al-Mu'minun ayat 50 Allah juga kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Makanlah dari makanan yang thayyibat, diterjemahkan oleh para ulama artinya makanan yang halal. Alian baru wa'malu shalihan, beramallah dengan amal yang salih. Dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ketika Allah dalam ayatnya lebih nilai diperintahkan untuk memakan makanan halal, kemudian baru diperintahkan untuk beramal salih, menunjukkan bahwa antara amal salih dengan makan makanan yang halal lebih didahulukan makan makanan yang halal. Makanan nilai pahala hanya baru beribadat kepada Allah. Karena apabila makanan halal tapi ibadat jalan terus, maka ibadat ini tidak diterima oleh Allah karena pengaruh daripada makanan itu. Yang kedua, dipastikan semangat dalam beribadat juga akan turun karena dihalangi oleh makanan yang halal. Jadi makanya mencari makanan halal itu sebuah kewajiban, sama seperti beramal. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta halal itu adalah kewajiban atas setiap pribadi. Kewajiban atas setiap pribadi. Kewajiban. Sama lagi menuntut ilmu. Nah, hadis lain Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap pribadi. Maka sebagaimana mencari ilmu hukumnya setiap pribadi wajib, maka mencari harta yang halal untuk dimakan adalah juga hukumnya wajib. Sehingga barang siapa yang meninggal berusaha harta halal, maka dia mendapatkan seorang orang syahid. Dalam hadis yang lain juga barang kaso yang gara-gara ingin harta yang halal kemudian wate sipot lantas wate manam dengur gara-gara apa kita harta yang halal, Nabi juga bada maghfuran ulungnya awate ka dengur maka Allah telah mengampuni dosanya dan wate gudang sehingga Allah telah meridainya. Maka mencari harta yang halal adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya dan kewajiban yang sangat besar pula. Nah, perintah yang cukup baik mencari harta yang halal. Maka alhamdulillah urung-urung ini ibu-ibu yang suami cukup yakin bahawa kita yang halal, jatuh dalam harta yang halal, maka berbahagialah karena urung yang lainnya di akhirnya pun mungkin hanya harameli. Atau kadang-kadang ada yang menamiti kasih, tapi walaupun kasih iji ube yang itu adalah mandung harta yang halal, handitum harta yang halal, handitum usaha secara halal, usaha dengan yang halal walaupun sedikit juga adalah sebuah nikmat yang sangat baik daripada Allah. Kepul teman ulun dan ulun yang mendapatkan banyak sekali rezeki, tetapi ditempuh dengan cara yang haram, tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah, tidak menghasilkan semangat dalam ibadat, bahkan menghasilkan adalah cepat sekali bosan dan tidak bersemangat di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka yang penting adalah rezeki yang halal walaupun sedikit, karena itu dapat mengantarkan manusia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rayukan masalah harta yang halal. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi berkata, barang kaso yang memakan harta halal selama
Berluhur. Ibrahim Nabi ulunnya akan memperoleh dua macam. Yang pertama, nawwarallahu qalbahu. Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Arti Allah memberikan cahaya dalam hati, hati bersinar, dia akan mencari kebaikan dan akan mudah menerima setiap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Yang tanda hati mendem bersinar, maka gelih. Tanda ulun mana gelih hati, tidak tertarik kepada kebaikan, dan ketika disampaikan kebenaran dia akan menolaknya. Ulun yang pajuh makanan halal selama berumrah, Allah berjanji, Rasulullah mengatakan bahwa akan memberikan cahaya ke dalam hatinya. Yang kedua, dari lidahnya akan keluar kata-kata hikmah yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi ulun yang lain. Ulun yang pajuh harta halal berumrah, yang lidahnya akan berbicara sesuatu yang benar, yang bermanfaat untuk roh dan juga bermanfaat untuk ulun yang lain. Yang baru terluhur. Bayangkan bila anak ulun yang dari sejak ganyan balik atau bahkan dari sejak kecil sampai umurnya mantap menjaga supaya baik damang dan bapak kecuali yang halal, maka Allah akan memudahkan baginya ibadah. Allah akan mengeluarkan dari mulutnya kata-kata yang pasti bermanfaat untuk ramai ulun karena hatinya sudah bersinar. Pada umrah, berumrah. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah itu barang kaso yang memakan makanan haram selama berumrah, Allah akan menggelapkan hatinya lalu berumrah. Luput-luput hati, tidak tertarik kepada ibadah, tidak mudah menerima kebenaran yang disampaikan di rumah lain karena hati gelap, katupun betul. Sehingga dalam surah kitab Ya'um ini disebutkan hikmah Rasul berbicara tentang 40 puluh yang baju makanan halal akan merupakan dua kebaikan. Puluh yang baju makanan halal akan merupakan keburukan. Ternyata dalam rahasia 40 benar. Acik bayangkan pada tarik kita berikut bahkan pada angka 40. Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina selama 40 hari. Sehingga umat itu yang diubah bersama Nabi Harun, yaitu umatnya sudah mulai menyembah anak patung. Betul. Kemudian dalam bab salat berjamaah juga disebutkan sebuah hadis. Barang kaso yang disemayang jamaah di likul ilmu selama 40 hari, Allah melepaskannya dari dua penyakit. Pertama, bara'atun minan nifaq, yang kedua bara'atun minan nar. Ulun yang betul-betul pada membawa wadah maya betul. Jika maya berjamaah, maka Allah memberikan kepadanya dua kelepasan. Pertama, lepas daripada penyakit nifaq, munafik. Dia tidak akan menjadi orang munafik. Munafik yang dalam arti sesungguhnya menjadi kafir, atau munafik dalam artinya meniru sikap-sikap orang munafik, walau bukan munafik yang sesungguhnya. Ya lagi ulun tidak wa'ada akhlafa yang janji yang pernah seperti yang adalah tanda-tanda munafik. Ulun yang tidak betul-betul dilakukan sembahyang jamaah pada sembahyang fardunya, Rasulullah mengatakan akan menghasilkan dua. Pertama, dia tidak akan menjadi orang munafik. Yang kedua, dia juga akan terlepas daripada api neraka. Betul. Nah, dalam yang betul dalam ciptaan Allah juga ada. Allah Ta'ala ketika menciptakan janin dalam kandungan, maka betul bentuknya mani. 40 hari bentuknya masih darah.
kemudian segumpal daging, kemudian baru disempurnakan. Betul. Akhirnya dalam kitab Syarah Ihya juga, kenapa 40? Di antara alasan pakar kedua, karena apabila seseorang mulazamah dengan satu perbuatan selama 40 hari, maka perbuatan itu sudah sangat melekat dengan dirinya. Menyadari tak biasakan kebaikan selama kedua, maka kebaikan kajian kebahagiaan dari diri dan menyadari tak mulazamah dengan kejahatan dan keburukan selama kedua, maka keburukan sudah menjadi sikap yang sangat melekat dengan diri kita. Kejut ulama sufi juga, waktu yang dibuka buruk, ditanya kejut buruk, bukan buruk yang lain. Ternyata para ulama ketika ingin menentukan sesuatu, kami perhatikan bahwa dari hadis Nabi, dari Al-Quran dan sebagainya macam, bahwa angka 40 sangat sering digunakan dan diperhatikan hikmah. Maka ketika beribadah, mulazamah ibadah dalam khalwat selama 40 hari, maka insya Allah menyelam rohnya kubur ke tabi, wadai bibir raya harapan kebaikan itu akan menyertainya. Betul. Nah, kemudian kembali dalam tanya bahasa bahwa salah satu penyebab ditanya puluh bersemangat dalam ibadah, bahkan habis semangat dalam beribadah, barangkali ditanya pernah makan makanan yang haram. Karena makanan yang haram, kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aulari. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka neraka lebih aula baginya. Artinya, apabila tanya tapajung makanan yang haram, lantas makanan yang haram yang tinggal dalam tubuh tanya dalam bentuk kajit darah, kajit raso dan sebagainya, maka dia akan mencari sesuatu yang akan menuju neraka. Yang timur dalam jiwanya yang bersemangat katanya karena sering makanan haram, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh harta haram, yaitu neraka. Maka urung-urung yang naik dalam tubuh makanan yang halal menyedap bakar lakukan musyawarah untuk perkara menuju neraka, dengan baksaf yang pertama. Ya, yang pokok ilakai itu, ilakai itu itu punya. Nyanya cocok. Makanya banyak bangsa aja robo. Nah, ya, begini pokok karena yang laki itu. Gitu. Karena yang haram tetap akan mencari, akan digaul perkara yang menuju neraka. Sangat terbut masalah pengaruh makanan pada cukup ya. Man kadang-kadang ada yang ada dasarnya. Kemudian, tadi akan berpikir, sambung hanaluk makanan haram. Karena aku ini dalam baju AC hanaluk onyum dong. Nah, artinya hal-hal yang dilarang oleh Allah jadi mana dulu. Kadang mainan dulu di depan medan, sang baru Islam mereka ke. Nah, yang kadang mainan, ya, jauh bahwa wadi Allah memerintahkan tanya kulu minat thayyibah. Nah, makalah daripada thayyibah. Thayyibahnya itu maknanya halal. Makanan yang halal dan thayyibah. Halal thayyibah. Yang menurut sebagai ulama halal dan thayyibah ini thayyibah itu halal. Ya. Nah, waktu yang diperintahkan pada makanan yang halal, kan berarti dia cuma tak puji umroh daripada benda-benda atau makhluk atau hewan yang jelas diperharam oleh Allah. Tidak mesti. Tapi haram juga bisa dimoh dengan cara yang lain. Kadang-kadang tanya orang dia tak baju dari jenis binatang yang dibolehkan di agama. Karena binatang yang berbahagia, kameng, lembu, halus, asing, miok, maksudnya harum baju.
bahara bukan mesti buta pajuk sesuatu yang bahara pajuk, binatang yang hanggi pajuk. Tapi kadang-kadang binatang yang bumi pajuk, kameng, lemok bisa menjadi haram karena salah dalam kenanya menyembelih. Yang betul, cara sih salah. Tanya yang biasa, yang berasa biasa. Yang biasa ni tanya hotel kawi, ya, kawi hotel model atau kawi kadang-kadang yang kawi buka puasa. Yang dia pakai wajah ni, ya dua mana? Bang bagaimana? Lantas soal tukang si, kemudian nyanyi. Lalu betul, anak tak mandung salah. Tapi yang lalu, asal kamu kau hendak kayu di darah pada aku kali. Dia boleh dari itu aku. Ini orang dah buka bagaimana? Mana lima nyo ke? Satu tujuh. Dia yang belajar ada. Ya waktu mana kita ni sih nyan bom di nyo ada berudi. Yang lalu hendak putung mare, hendak putung alpon. Padahal syarat semestinya paling kurang putung dua orang yang naik itu dah kuatnya. Anak kecil mana? Ada yang nyo dua-duanya ni. Sabo, yaitu urat tempat lalu makanan minuman, yang kedua tempat lalu nafas. Dan dua yang sangat pokok, sehingga baru dianggap menyembelih, putuh banduanya. Menyemantap nanti kan biaya sabo hang betul sehingga aksak sebelihannya. Hang itu, sehingga punya baju mantap lagi kita baju mati. Artinya punya baju haram. Nah, padahal ni orang buka, yang lalu cint hana tu ada semua. Cint aja mesti, bom putung buhana lalu mana putung. Mau ada itu kena putung, betul? Karena ada isu dari itu, nya kali putung. Aku dulu yang itu awal. Sehingga tanpa sengaja ada, atau karena keteledoran tanya, sehingga tanya karung baju yang haram. Jadi yang terpaju mana? Binatang yang terpaju. Tapi cara disembelih yang salah sehingga tanya baju okey. Maka dimohonlah doa ketika ibadah. Maka dimohonlah semangat untuk hal-hal yang tidak punya nilai ibadah. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang yang terpaju makanan yang bumi paju dan tasih dengan cara yang lagi diusi, sip syarat. Anak sip syarat badan laku dalam kondisi makan darah-darah ya kacang lagi dah pek tulis darah pek kunci kecil ini punya hanali darah ada hana mamai nah jadi punya lagi kalau tu tulan pakai yang darah hana mamai pek kali darah ya punya urung punya dapur si pek bangunan negeri, bangunan darah hukum makameh hanam suci. Yang juga mendadak pun kita baju sama dengan juga kita baju najis sama dengan baju yang haram. Padahal Allah mengatakan kulu minat thayyibah, yang baju yang betul. Nah, maka kadang-kadang kita sering baju makanan yang haram. Apalagi kita nyoy yang mekah, yang mekah. Kita nyoy yang mekah punya hana betul cara ada pelaku, sehingga mantan dalam kondisi bernajis datang dan tas tabulo pertama. Hukum mendapatkan uang dari menjual najis adalah haram. Yang kedua, satu. Ini sirap pribadi, dagu di rumah salah, kadang dagu salah, salah halal. Bagus ke? Ada yang lagi, mungkin yang baju rumah mana? Nah, minta berbuat, yang punya negara orang baju. Tapi menyambut dengan Mekah lebih luar karena yang Mekah pertama baju buruk, yang Mekah berarti bi kegok, kan bi bijok berbau. Sementara makanan bernajis, apa hukum menjualnya? Haram. Maka pen yang kita peroleh dari penjualan yang haram adalah haram. Pen yang haramnya tambah makanan bisa haram. Nah, ini dosa pertama. Yang kedua, makanannya karena udah pop, baju.
yang pada hakikatnya adalah najis, maka sama dengan juga mereka telah memakan yang haram. Saudara jauh, saudara jauh. Tanggung jawab pertama tembak kita nyuruka. Tanggung jawab kedua, pak urun blau, urun blau sama sekali tidak peduli halal haram, tidak peduli suci atau najis. Kata tu urun cin hadir itu suci makanan, cip aji berbeda blau. Hansip tak blau kerot, tak promosi dah pak kau, punya makanan baik tak blau balain, yang hinan makan. Yang sadar adanya orang malam, maka akhirnya Danyo termasuklah dalam kelompok orang yang memakan yang haram. Mami yang terjauh yang haram rumah, yang keakibatnya lagi ada no. Semangat ibadat sangat buruk. Bakul yang bernilai maksiat yang Danyo tukangkan di rokok. Maka oleh karenanya, apabila kita ingin semangat dalam ibadah, hal pertama sekali yang paling pokok setelah melakukan ibadat secara betul adalah memakan yang halal. Jangan berikan kepada anak istrimu makanan yang haram, karena akan menggelapkan hati mereka, karena akan mengurangi hasrat dan keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyogu yang sebenarnya harus kita jaga, cuma dalam bulan suci Ramadan, tapi juga dalam bulan-bulan yang lain sepanjang hidup kita. Perhatikanlah kepada makanan yang halal. Dari sejak mencari secara halal, juga mengolah secara yang halal pula. Insya Allah, selalu makanan halal yang dalam Ramadan, tanpa banyak beribadat pun dipastikan semangat untuk beribadat tetap kuat. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.